Selamat siang sahabat Sonora dan juga smart listener di kesempatan siang hari ini ya. Dari 97,4 FM Radio Sonora Yogyakarta dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Saya Feni menemani sahabat Sonora di program Family Talks untuk siang hari ini hingga pukul 2 siang. Dan saya mau sapa dulu narasumber yang sudah hadir di studio di siang hari ini. Kali ini ada Bapak Imam Priyono Deputranto SEMSI dari Komisi D DPRD DIY. Dan kita juga masih nantikan nanti akan ada Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM selaku Kepala DP3AP2 DIY. Selamat siang Pak Imam Priyono, apa kabar di kesempatan siang hari ini? Selamat siang Mbak Winnie. Yang penting kita semua sehat Mbak Winnie. Iya. Pendengar Sonora juga sehat. Ya tahu kru-kru semua Sonora juga sehat. Semua pendengar, semua masyarakat Jogja atau DIY ini atau yang mendengarkan di luar itu, semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam lindungan Tuhan. Amin. Sehingga mereka semua mampu berkarya dengan baik, akhirnya Jogja menjadi istimewa karena kemajuannya. Betul sekali. Dan bicara soal kemajuan ya Pak ya, tentunya dimulai dari generasi muda, dimulai juga dari anak-anak juga ya Pak ya. Seperti tema kita di siang hari ini yaitu memaksimalkan bonus demografi untuk penurunan angka stunting. Nah, ini perbincangan kita ini cukup sensitif ya Pak ya, karena beberapa hari yang lalu Pak Jokowi juga sempat ngendiko ya Pak ya seputar stunting ini ya Pak ya. Itu gimana tuh Pak? Kalau ternyata banyak anggaran yang mungkin tidak tersalurkan secara langsung ya Pak ya ke anak-anak, ke generasi muda, ke ibu-ibu juga. Ini gimana nih Pak selaku anggota dewan nih Pak menyikapi hal tersebut itu seperti apa Pak? Selaku anggota dewan itu pertama begini, saya melihat bahwa pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta, karena saya Dewan Daerah Istimewa Yogyakarta, itu pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta sangat luar biasa dalam rangka mensejahterakan warganya, termasuk nanti di bidang demografi maupun stunting. Itu begitu. Bagaimana saya mengatakan seperti itu? Saya bisa melihat dari anggaran-anggaran sebagai dewan, anggaran-anggaran yang diadakan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Bagaimana mengatasi demografi? Demografi itu artinya berkaitan dengan 3 hal, yaitu kelahiran, kematian, karena berkaitan dengan penduduk. Kelahiran, kematian atau perpindahan penduduk. Ya tahu baik yang masuk maupun keluar, migrasi lah. Ini kelihatan dari situ. Kemudian dari demografi ini bisa dilihat dari apa? Demografi itu kita kan melihat bahwa usia angkatan kerja. Ini ya bisa dilihat karena demografi itu berkaitan dengan produktivitas di daerah itu yang berkaitan nanti dengan faktor-faktor ekonomi. Sedangkan kita tahu ketika bonus demografi itu diberikan, maka penduduk itu secara ekonomi menjadi baik. Kalau secara ekonomi menjadi baik, kalau dihubungkan dengan stunting, itu sederhana. Bonus demografi secara baik itu kan menyebabkan masyarakat makmur. Ketika masyarakat makmur, maka angka-angka kelahiran ibu-ibu hamil karena ekonominya baik melahirkan bayi yang sehat. Artinya diusahakan tidak, kalau bisa ya zero adanya kelahiran bayi yang stunting. Karena bonus demografi itu menyebabkan bahwa penduduk memiliki kehidupan ekonomi secara baik. Itu artinya bahwa judul ini membahas seperti itu. Terus peran pemerintahan itu apa? Peran dewan itu apa untuk supaya penduduk ini menjadi sejahtera dalam rangka melahirkan bayinya gitu. Yang pertama, pemerintahan pusat itu hadir jelas dengan undang-undang di mana tentang kesehatan jaminan persalinan. Sehingga ibu-ibu melakukan persalinan itu sudah dibiayai negara. Karena undang-undang kesehatan mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat jaminan kesehatan, tidak peduli kaya, tidak peduli miskin. Itu mendapat jaminan untuk kesehatan. Selamat siang Bu Erlina, ini sambil bos saya ini tak ya lah. Kalau lihat Bu Erlina sudah dek dulu ya, cantiknya ini loh. Gitu loh. Kita sapa dulu nih. Selamat siang Ibu Erlina. Selamat siang Mbak. Selamat siang para pendengar Sonora dan smart listeners dimanapun berada. Ini saya masih lari-lari, tapi turun dari Gunung Kidul. Masih ngos-ngosan. Bu Erlina masih
ngos-ngosan. Inilah Mbak, saya katakan gini. Pemerintah tadi mengatakan pemerintah itu sangat bertanggung jawab. Salah satunya kalau kita bicara tentang stunting itu termasuk perlindungan ibu dan perlindungan anak karena bayi itu kan harus dalam perlindungan. Itu DP3AP2 dinasnya Bu Erlina. Dari Gunung Kidul itu tidak mungkin hanya dolan, pasti masih pakai baju kerja. Yang ngos-ngosan ini walaupun keringatnya itu tadi masih terlihat harum karena bersama minyak wangi. Ya, ini luar biasa artinya. Bahwa seperti yang saya katakan bahwa pemerintah itu hadir betul-betul dalam rangka mensejahterakan warganya. Tidak main-main Mbak. Pagi dia harus sudah berangkat ke Gunung Kidul. Kemudian melakukan nun sewu, entah rapat, entah penyuluhan, entah apa yang berkaitan dengan DP3AP2. Artinya berkaitan dengan perlindungan anak maupun dengan perlindungan ibu, perlindungan perempuan. Nah, ini di sini nih saya katakan maka pemerintah itu hadir untuk mensejahterakan warganya. Kembali ke seperti tadi, demografi itu hubungannya dengan penduduk. Ketika penduduk ini angkatan kerjanya menjadi baik, ekonominya menjadi baik, maka angka kelahiran menjadi baik. Bayi-bayi yang dilahirkan baik tanpa stunting. Artinya tahun 2030 diharapkan nanti di Yogyakarta, di daerah istimewa Yogyakarta itu zero stunting. Itu program pemerintah. Sepengetahuan saya begitu. Bagaimana menciptakan aturannya, peran DPR saya hanya gitu. Bagaimana menciptakan aturannya ketika aturan-aturan regulasi dibuat untuk penyelenggaraan ini, maka pasti ada anggaran-anggaran dalam rangka menanggulangi ini. Misalnya nanti angka reproduksi anak, ya tahu penjelasan tentang reproduksi dari anak sampai menjadi ibu. Ini kemudian dia tidak ada hal yang pemerintah itu menyelenggarakan tidak melahirkan bayi stunting. Apa penyelenggaraan pemerintah misalnya di SMA ketika ada penyuluhan diberikan obat-obat misalnya yang berkaitan dengan supaya kalau nanti hamil tidak kena anemia. Supaya nanti kalau hamil ada persiapannya itu ibu itu dalam keadaan sehat. Sehingga pasti penyelenggaraan itu dibutuhkan anggaran-anggaran di mana anggaran-anggaran ini untuk menyelenggarakan istilahnya vitamin-vitamin atau obat-obat untuk anak-anak kita yang masih muda. Inilah ini yang fungsi pemerintahan, artinya ada DPR di situ membuat aturannya juga menyelenggarakan itu. Terus kemudian yang kedua lagi sekarang kalau kita orang-orang yang hamil itu kan pasti punya bapak. Bagaimana anak-anak muda laki-laki maupun perempuan supaya anaknya itu lahir sehat, itu bapak-bapaknya bisa bekerja secara baik. Artinya penyelenggaraan ketenaga kerjaan yang dilindungi maupun dibuka maupun diberikan itu pemerintah hadir. Itu seperti itu. Kemudian perlindungan terhadap ibunya ketika hamil juga penyelenggaraan kesehatannya itu juga ada di puskesmas gratis. Sehingga kalau dia kemudian sampai sesar pun, kalau dia rutin untuk ke jaminan kesehatan tingkat 1, tingkat dia urut dengan mengikuti model jaminan kesehatannya, maka persalinan itu dibiayai pemerintah full gratis. Terjamin ya Pak. Sehingga ya? Jangan khawatir. Betul. Ketika itu hanya memang yang kita khawatirkan. Maka Bu Erlina juga ada konseling. Misalnya ada mungkin anak-anak hamil di luar pernikahan, sehingga malu, kemudian pakai stagen, anaknya digubet kenceng perutnya. Nah, ini yang bisa menyebabkan hal-hal tidak pas, menyebabkan jalinan menyebabkan anak itu jadi stunting. Kehamilan itu menjadi kehamilan stunting. Sehingga karena seperti itu Bu Erlina tidak tinggal diam. Dia melakukan perlindungan terhadap anak. Anak yang kena masalah hamil ini, maka ada perlindungan. Bu Erlina membuat untuk tempat-tempat konseling, sehingga mereka, karena dia harus menjamin anak-anak itu bebas dari rasa takut ketika hamil, bebas rasa tekanan yang bisa menyebabkan kelahiran anak itu menjadi tidak baik. Nah, inilah pemeran pemerintah. Saya selaku DPRD itu supporting, mensupport penyelenggaraan pemerintahan. Nah, pemerintahan apa? Kebutuhannya DP3AP2 itu apa?
ketika kebijakan-kebijakan dari DP3 AP2 ini misalnya disondingkan kepada komisi D, komisi saya, maka di situ dibahas. Ini loh kebutuhan yang paling pokok. Ketika kebutuhan paling pokok misalnya tentang bagaimana supaya kelahiran itu tidak stunting, itu bagaimana, walaupun tidak bisa luput dari kematian ibu juga. Berapa supaya ibu yang melahirkan itu tidak mengalami hal-hal yang bisa menyebabkan kematian, supaya anak-anak yang dilahirkan sehat. Betul. Ini kan ada peran pemerintah yang hadir dari awal. Nah, itu tentang semuanya itu Bu Erlina nanti pasti tahu semua aturannya, semua undang-undangnya semua. Karena apa? Bu Erlina bisa menyelenggarakan itu dasarnya undang-undang, kemudian menganggarkannya itu juga didasarkan undang-undang itu. Tidak mungkin Bu Erlina menganggarkan tanpa kan nanti kalau diperiksa BPK kan harus ada uji kepatuhannya. Uji kepatuhan apa? Ketika Bu Erlina membuat anggaran ini, Bu Erlina harus sesuai dengan undang-undang aturannya. Kalau tidak sesuai, namanya nanti uji kepatuhan terhadap undang-undang, Bu Erlina tidak mengikuti. Peran saya mensupporting. Tadi nek salah nanti wong loro. Goni Bu Erlina ya DPRD gitu. Aku ya salah tuh loh, wong nganggur kepengin tak setuju iki piye. Ini peran kita, peran saya selalu sebagai anggota DPRD. Tetapi yang jelas pemerintah daerah istimewa Yogyakarta kalau tentang perlindungan anak, perlindungan perempuan itu ya Bu Erlina sangat jos lah untuk itu, untuk menganggarkan itu sebagai kepala dinas. Karena saya tahu persis, karena nek rapat ya sering bertemu dengan saya, tapi tidak rapat setengah kamar loh, nanti pikirannya beda. Ini rapatnya rapat tenang. Gitu. Jangan sampai ya Pak ya. Oh ya, loh kalau rapat setengah kamar boleh nggak apa-apa, tapi cerita tentang anggaran. Dan Bu Erlina juga tidak sendiri dengan kabit-kabitnya, dengan komisi D, ini piye ya, gini. Mungkin setengah kamarnya dalam arti memprioritaskan untuk ini. Karena misalnya Bu Erlina punya tujuan, misalnya besok Millennium Gold itu anak-anak yang lahir sekarang sampai usia 22 itu nek iso cerdas kabeh, sehingga nanti ketika usia 20 itu sarjana. Tidak, sekarang kan rata-rata sarjana kan 22 sampai 23 sudah menjadi sarjana. Bu Erlina punya cita-cita supaya otaknya itu luar biasa, punya kecerdasan luar biasa. Itu Bu Erlina mungkin punya visi misi yang mencerdaskan ibu-ibu itu, sehingga apa? Ketika melahirkan anak-anak yang cerdas, yang nanti memang di usia 20-an itu bisa, kalau misalnya SMP-nya itu cuma 2 tahun, SD-nya cuma 5 tahun, yang ada tuh anak-anak seperti itu. Mungkin bisa diprogram dari kehamilan, dan Bu Erlina punya formulanya yang bisa menyebabkan anak-anak itu tumbuh menjadi cerdas, menjadi baik. Tapi jangan kayak buah terus kayak bukan. Kita betul-betul melahirkan generasi yang luar biasa. Ini yang program seperti itu kan bicarakan setengah kamar dengan ketua komisi D, dengan anggota-anggotanya ini, supaya komisi D itu greget juga untuk memajukan itu. Itu kan kita nggak tahu juga. Hal-hal seperti itulah yang dibicarakan di setengah kamar, yang akhirnya kita juga akan kenceng nanti di Banggar, kenceng di rapat-rapat yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah itu bisa hadir untuk memajukan rakyat, melahirkan bayi yang sehat. Itu saya berharap nanti seperti programnya, saya nggak tahu. Bu Erlina nanti tanyakan ini. No stunting itu tahun berapa Bu Erlina? Nol stunting, stunting nol, zero stunting. 2030 ya. 2030. Kalau 2024 baru 14%. 14%. Tapi kita berusaha betul zero stunting. Betul tidak? Walaupun non sewu, jangan dianggap, kemarin kita juga melihat non sewu yang luar biasa, yang kita semua tidak bisa, dari seorang anak yang stunting. Nah, kemarin kan ada Putri Aryani itu, wah 7 triliun orang normal nggak bisa ya toh. Itu kehebatannya itu ya. Itu dulu Putri Aryani pasti pemerintah juga hadir. Karena kita itu juga kalau turun itu ke disabilitas juga luar biasa. Ke disabilitas bagaimana? Contohnya gini Mbak, tidak hanya ini yang kecil. Ada perhatian dari DP3 AP2, saya juga nun sewu, ada pecatur namanya Gayuh. Gayuh itu nun sewu, anak dari Pak Kli, itu stunting. Dia juga nun sewu, kalau catur sekarang jadi atlet nasional. Dia bisa masuk jadi pegawai negeri. Dia nun sewu ya, matanya semi buta. Ini saya mengatakan itu
saya didik karena ikut dengan saya, olahraganya, hobinya sama dengan saya dengan catur. Yang namanya Gayo itu dapat medali emas ketika di Filipina. Ini kemarin dapat 4 medali perak nih. Menyumbangkan 1 medali perak untuk dirinya, 3 medali perak untuk itu. Itu bonusnya sudah untuk tahun ini aja 500 jutaan. Kemarin Meliatan yang waktu juara nomor 1 itu, Gayo itu, prestasinya juga luar biasa. Nah, kita butuh nanti orang seperti Bu Erlina ini bagaimana mencari bibit-bibit nun sewu ya, memberdayakan orang yang kelihatannya disabilitas tetapi pemerintah hadir sehingga bisa. Kemarin kalau kita juara pingpong waktu di Jayapura. PON di sana. Nah, ini yang itu lahir dari stunting. Betul. Tetapi kemudian dia berprestasi. Karena peran pemerintah itu tadi. Karena ya, peran pemerintah dan peran keluarga. Tapi kita nggak itu peran keluarga dan peran pemerintah. Nah, seperti orang Bu Erlina, DP3 AP2, semuanya itu butuh gotong royong dalam rangka untuk memajukan itu. Dan tetap kita berharap walaupun ada yang gitu kan itu hanya seperberapa, tetapi kita berharap nanti di tahun 2030 kita itu betul-betul zero stunting untuk daerah istimewa Yogyakarta. Gitu, Mbak. Oke. Baik, terima kasih Pak Imam ya, seru sekali perbincangan di awal ya Ibu yang indah ya. Jadi memang betul ya Bu, kalau stunting itu prosesnya sungguh panjang dari awal kehamilan ya Bu ya. Dan sebelum kehamilan bahkan ya. Jadi tentunya peran-peran pemerintah yang bisa menyentuh masyarakat tentunya sangat diperlukan. Nah, kalau dari DP3 AP2 DE sendiri Bu, program-program kerja apa saja nih yang dalam rangka tema untuk pencegahan stunting ini sendiri Bu? Ya, kami itu di tim stunting untuk pencegahan dan penanganan stunting di IY itu masuk di dalam bidang perubahan perilaku. Sehingga tugas-tugas kami terkait dengan itu, bagaimana supaya masyarakat itu benar-benar paham dulu ya, teredukasi tentang bagaimana mencegah stunting, kemudian juga bagaimana menangani stuntingnya. Nah, pencegahan stuntingnya itu dimulai sejak awal sekali. Tadi sudah disampaikan Pak Imam, sejak remaja bahkan begitu ya. Artinya sebelum menikah begitu. Nah, para remaja ini harus dipahamkan terkait dengan kesehatan reproduksi. Pertama adalah supaya tidak melakukan pernikahan di usia dini, apalagi di usia anak ya, di usia dini di bawah 19 tahun pun jangan melakukan pernikahan itu karena nanti akan berdampak banyak. Nah, kemudian juga kondisi fisiknya para remaja ini sudah tentu harus diperhatikan benar, asupan nutrisi, aktivitas fisiknya dan sebagainya sehingga sehat. Jadi remaja ini sehat. Nah, kalau remajanya sehat, nanti ketika melangkah ke dewasa dan kemudian siap menikah kan dalam kondisi yang sehat, gitu. Sehingga kemudian bisa terhindarkan ketika sudah menikah kemudian hamil tadi dari memiliki risiko anak atau bayi yang stunting tadi. Nah, sehingga inilah yang harus terus-menerus dilakukan gitu ya. Penyadaran selain edukasi tadi. Kalau penyadaran itu wis otomatis gitu ya. Artinya diedukasi dulu terus-menerus sampai pemahaman itu dapat sehingga kemudian melakukan tanpa harus disuruh gitu, untuk menjaga fisik, menyiapkan diri tadi. Nah, ketika sudah menikah dan kemudian hamil juga sudah teredukasi untuk bagaimana memelihara bayi di dalam kandungannya dengan baik. Nah, nanti kalau sudah bisa memelihara bayi dalam kandungan dengan baik, termasuk tadi mengakses layanan kesehatan seperti yang disampaikan Pak Imam, nantinya kan kemudian harapannya ketika melahirkan bayinya sehat gitu ya, sehat semuanya. Sehingga nanti kemudian diikuti dengan ketika masa hamil juga diikuti dengan edukasi terkait pola asuh atau parenting. Bagaimana perilaku para ibu-ibu ini dan keluarganya ya, tidak hanya si ibunya tapi juga ayahnya itu kemudian paham untuk melakukan pola asuh, mengasuh dengan baik bayinya tadi. Tidak hanya memperhatikan fisiknya tapi juga paham tentang mentalnya, artinya psikologis si bayi begitu. Bagaimana membuat bayi nyaman dan sebagainya sehingga kemudian bisa
memasukkan nutrisi dengan optimal. Jadi kalau masih bayi itu nanti si ibu juga paham bagaimana memberikan ASI yang baik, bagaimana si ibu juga bisa memahami kondisi si anak sehingga bisa memberikan ASI secara lebih tepat gitu ya, waktu yang tepat, banyaknya asupan juga tepat, apa yang harus dimakan oleh si ibu supaya ASInya juga berkualitas dan sebagainya. Si bapak juga demikian karena ayah juga berperan penting di dalam pengasuhan, sehingga bagaimana si bapaknya memahami kondisi si ibu, mensupport ibu untuk bisa mendapatkan nutrisi yang baik, untuk bisa mendapatkan istirahat yang baik juga supaya ASINya berkualitas tadi ya. Sehingga si bayi mendapatkan asupan yang berkualitas ASINya sampai 2 tahun harapannya ya. Yang 6 bulan eksklusif, kemudian sampai 2 tahun ASINya diberikan. Nah, kemudian ketika melangkah pada setelah 2 tahun itu kan si bayi harus diberikan makanan-makanan tambahan yang bergizi juga begitu, sehingga nutrisi untuk bayi juga bisa diberikan dengan baik karena si ibu dan bapak sudah teredukasi dengan baik. Nah, jadi pola parenting itu termasuk diantaranya nutrisi, termasuk bagaimana cara memberikannya, cara bagaimana mengasuhnya supaya si bayi nyaman, si anak nyaman gitu, sehingga bisa makan dengan nyaman juga, tanpa tekanan, tanpa dipaksa gitu, mengikuti irama dari psikologi anak gitu. Kapan harus diberikan, kapan harus tidur, dan sebagainya, apa makanan yang harus diberikan dan sebagainya, utama atau tambahan, itu penting untuk itu diketahui sehingga semuanya nyaman, anak tidak dalam kondisi yang tertekan sehingga makannya menjadi kurang atau malah menolak makanan gitu dan sebagainya. Si ibu karena sudah memiliki pengetahuan terkait dengan itu juga bisa memberikan dengan sebaik atau sama dengan kondisi psikologis yang dihadapi pada anaknya. Si bapak juga demikian, tetap harus mensupport terus kan, dan berperan juga di dalam bagaimana memberikan nutrisi atau makanan yang baik tadi pada anaknya. Jadi tidak hanya mencari uangnya gitu ya, tetapi juga harus berperan karena peran kedua orang tua itu sangat penting untuk perkembangan yang optimal bagi anak-anaknya. Nah, apalagi bila si ibu juga pekerja. Nah, maka memang harus kompak pasangan itu. Supaya bisa melakukan parenting dengan baik terhadap anak-anaknya. Diharapkan kemudian anak tidak stunting dengan begitu ya, bisa optimal tumbuh kembangnya karena diasuh bersama-sama. Atau kalau kemudian di dalam keluarga itu ada orang dewasa lain yang ikut mengasuh, misalnya simbahnya atau budenya atau bule dan pak le dan sebagainya. Nah, itu juga harus dipahamkan. Yang penting tadi sudah disampaikan Pak Imam juga, anak-anak itu punya hak untuk tidak mengalami kekerasan, termasuk ketika masih bayi sekalipun ya, itu masih di dalam kandungan pun termasuk diantaranya bayi, balita dan sebagainya itu tidak dilakukan kekerasan terhadap anak. Nah, sehingga kondisi fisiknya nanti bisa berkembang dengan baik, kondisi psikisnya kemudian ikut mendukung pada pertumbuhan fisik yang baik, ya, seperti itu, Mbak. Nah, sehingga nggak ada lagi stunting. Baik. Jadi peran kedua orang tua sangat penting ya, Ibu ya, tidak cuma si ibu saja tapi ayah juga harus dilibatkan dalam parenting ini. Baik, nanti kita bicara lebih lanjut lagi, Ibu Erlina juga Pak Imam, seputar tema kita di siang hari ini, yaitu memaksimalkan bonus demografi untuk penurunan angka stunting. Dan kita masih ngobrol sampai dengan pukul 2 siang nanti. Sahabat Sonora dan juga Smart Listener, tetap bersama kami di 97,4 FM Radio Sonora Yogyakarta. Selamat siang untuk sahabat Sonora dan juga Smart Listener yang baru saja bergabung di siang hari ini di Family Talk sampai dengan pukul 2 siang nanti. Dan di studio masih bersama kami Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM selaku Kepala DP3AP2 DIY, dan juga ada Bapak Imam Priyono D. Putranto SEMSI selaku dari Komisi D DPRD DIY. Saya mengundang sahabat Sonora juga Smart Listener yang mau bergabung di siang hari ini di 0817 5483
untuk berinteraksi bersama narasumber kami langsung ya, atau juga boleh telepon di 557762. Tema kita di siang hari ini seputar memaksimalkan bonus demografi untuk penurunan angka stunting. Baik, Bu Erlina, kita bahas seputar bonus demografi ya, memaksimalkan bonus demografi untuk Yogyakarta sendiri. Lalu hubungannya seperti apa nih, Bu? Dan langkah-langkah untuk memaksimalkan bonus demografi untuk pencegahan angka stunting ini apa saja yang perlu dilakukan sih, Bu? Monggo. Ya, jadi bonus demografi itu kan keuntungan ekonomis ya, karena rasio dependensi yang rendah gitu. Artinya usia produktifnya jauh lebih besar daripada usia non produktif. Nah, usia non produktif itu yang di bawah usia 15, artinya penduduk muda, dan lansia itu yang non produktif ya. Sehingga usia produktif yang jauh lebih besar ini tadi itu mampu menopang begitu kebutuhan dari usia yang tidak produktif tadi. Nah, bonus demografi itu di Indonesia itu kita dapatkan di 2020 sampai 2030. Nah, itu masa-masa adanya bonus demografi. Kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, alangkah ruginya gitu ya. Nah, masa usia produktif yang besar ini tadi itu kan harus yang berkualitas. Dan kemudian didukung dengan fasilitasi supaya mereka bisa melakukan produksinya dengan lebih berkualitas. Usia produktif ini bisa bekerja, tertampung di dalam dunia kerja, kemudian juga terfasilitasi karena ada investasi yang banyak untuk menopang produksi itu. Kemudian mereka dalam kualitas SDM yang baik ya, terdidik, terampil dan sebagainya, sehingga bisa melakukan pekerjaannya dengan lebih maksimal lagi, lebih optimal. Kemudian juga pembiayaan pemerintah menjadi tidak begitu besar untuk penduduk yang non produktif tadi gitu, karena ada banyak hal tadi, dan kemudian bisa lebih difokuskan untuk mendorong mengelola usia produktif tadi, supaya mereka bisa jauh lebih produktif, bisa menabung dengan lebih banyak. Menabungnya itu kemudian bisa diputar lagi dalam bentuk investasi untuk mendorong pembangunan yang lebih cepat lagi, seperti itu. Dependensi rasio yang rendah itu sangat menguntungkan begitu, karena kemudian pembiayaan untuk yang usia non produktif tadi menjadi lebih rendah, dan lebih banyak pembiayaan untuk mendorong yang usia produktif. Nah, salah satunya adalah bonus demografi yang harus kita dorong terus ini adalah peran perempuan. Nah, selama ini kan perempuan belum begitu bagus perannya di dalam pembangunan ya. Apalagi mereka juga masih ada di usia-usia produktif ini. Maka kita dorong melalui DP3AP2 ini bagaimana pemberdayaan perempuan itu bisa ikut berkontribusi secara positif di dalam peningkatan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat tadi. Jadi bonus demografinya dimanfaatkan gitu. Yang tadinya tidak begitu dimanfaatkan menjadi dimanfaatkan untuk mempush segala macam tadi. Nah, kemudian juga dari sisi SDM kita harus menyiapkan SDM yang berkualitas. Nah, kenapa kok kemudian stunting ini nggak boleh ada? Nanti kalau stunting menjadi tidak berkualitas kan SDM-nya. Selain secara intelektual rendah, juga nanti akan banyak dampak di kesehatan juga ketika stunting gitu. Sehingga tidak bisa berproduksi dengan optimal. Nah, ada di dalam usia produktif tetapi tidak bisa berproduksi dengan optimal, itu kan rugi sekali. Maka kenapa kok kita sangat keras di dalam berusaha mencegah stunting maupun menangani stunting tadi. Begitu. Oke, baik. Jadi peran nyatanya sudah terlihat ya Bu ya, dan buktinya juga tadi sebelum kesini Ibu sempat melakukan beberapa kegiatan ya Bu ya. Oke, kalau dari Pak Imam sendiri mungkin boleh ditambahkan Pak seputar bonus demografi untuk stunting ini Pak. Ya, kalau saya kan bicara dengan Bu Erlina selalu bicara tentang undang-undang. Usia produktif itu artinya usia angkatan kerja. Undang-undang angkatan kerja, karena kita pendidikannya kalau bicara undang-undang kan seluruh Indonesia. Betul. Itu kan lulus SMP. Artinya kalau lulus SMP 15 sampai dengan 65. Walaupun 60 ke atas itu sudah lansia. Sehingga usia angkatan kerja itu di usia 15 sampai 65 di undang-undang. Tetapi karena kita DIY, yang kita itu Yogyakarta itu kalau bisa lulus SMA, sehingga usia produktif itu biasanya di angka ke arah 19 sampai dengan usia 65. Nah, ini Bu Erlina berkata ini harus mengatakan begini tadi, ini harus
betul-betul produktif. Kenapa? Karena berkaitan dengan bonus demografi yang berkaitan dengan angkatan kerja. Ini berkaitan dengan ekonomi. Kenapa? Kalau orang bisa bekerja dengan baik, kalau otomatis ekonominya maju. Kalau ekonomi maju, artinya bahwa bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak ini memiliki aspek ekonomi yang tinggi. Ketika memiliki aspek ekonomi yang tinggi, maka peran pemerintah yang hadir tidak hanya ke arah non-sewu ekonomi, tetapi ke arah penjelasan-penjelasan yang bagaimana bisa memberdayakan. Sehingga yang tadi dikatakan dipen itu tergantung. Dependensi dipen itu kan tergantung, itu hanya bahasa asing. Usia-usia yang ketergantungan atau masyarakat yang memiliki ketergantungan secara ekonomi, sehingga hal ini nih ketika dia memiliki anak, ketika dia hamil, mungkin secara gizi kurang, sehingga pemerintah harus hadir. Tetapi kalau ini berkurang, sehingga pemerintah bisa hadirnya lebih kuat lagi kepada masyarakat yang memiliki ketergantungan dalam bidang ekonomi, karena bonus demografinya tadi ini menjadi tinggi untuk angkatan kerjanya karena dia mampu. Contoh hadirnya pemerintahan, saya memberi contoh kecil. Hadirnya pemerintahan sebelum ini tadi Bu Erlina hadir kan kita sempat ngobrol. Dia datang ke daerah Gunung Kidul, daerah Ponjong. Di sana Bu Erlina, saya membuat rumah produksi. Rumah produksi untuk ibu-ibu atau orang-orang yang memiliki kategori miskin. Kelompok-kelompok. Artinya di sana dia diberi penjelasan sederhana oleh Bu Erlina bagaimana menjadi perempuan-perempuan yang berdaya. Betul. Sehingga dia memiliki aspek ekonomi. Entah dia berdaya, misalnya nanti Bu Erlina memberi penjelasan tentang tanaman lokal, pengolahan tanaman lokal. Di sana nanti Bu Erlina berkaitan dengan pemerintahan dinas yang lain. Artinya pemerintahan yang dinasnya lain. Misalnya apa? Dinas UMKM. Di sana di UMKM bagaimana dia cara memarketingi untuk hasil dari ibu-ibu tadi. Sehingga ibu-ibu tadi usia produktif, karena demografi itu kan berkaitan dengan penduduk. Penduduk yang di usia produktifnya tinggi harus memiliki produktivitas yang tinggi. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak, peran dari DP3AP2 hadir dengan cara tadi di desa-desa menyelenggarakan rumah-rumah produksi. Di mana di situ juga nanti bagaimana tadi secara kekeluargaan, melatih kekeluargaan, bagaimana dia mendidik anak, bagaimana dia itu juga bagian-bagian dari DP3AP2 hadir untuk pemberdayaan perempuan dalam rangka menangani, dan itu bicaranya sudah undang-undang. Bicaranya sudah dengan undang-undang. Hal-hal inilah yang selalu digalakkan oleh pemerintahan saat ini. Sehingga kalau ada hal-hal yang orang mengatakan gini, penduduk di DIY ini kemiskinannya tinggi. Kemiskinan tinggi ini kan selalu berkaitan dengan rasio. Rasio apa? Rasio tentang bagaimana mengukur ukuran atau parameter orang dikatakan miskin bagaimana. Kalau sekarang konsentrasinya pada pemberdayaan, karena kita kan barusan ada masalah pandemi. Terus kemudian pemberdayaan utamanya itu kita ke arah seperti tadi, pemberdayaan sumber daya manusia dalam arti apa? Bagaimana ibu-ibu berdaya. Mungkin kita pelan, tetapi di balik ini kita menghasilkan generasi yang kuat di DIY ini. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat, dipahami dari sektor-sektor yang lain dalam rangka kita memajukan masyarakatnya. Kalau kita lihat misalnya, saya tidak mau membandingkan saya itu juga sering ke daerah lain, misalnya ke Banten seperti apa, ke daerah Kalimantan seperti apa. Jogja itu luar biasa makmurnya. Artinya kalau ada angka-angka seperti itu bagi saya ini parameternya memang fasiliti pertama, prioritas pertama. Itu pasti pemerintah daerah DIY itu ada sesuatu yang memang kita nanti menjadi generasi yang kuat.
dan mengikuti arahan pemerintah pusat. Ini yang selalu saya sampaikan kepada masyarakat. Hal-hal seperti inilah mari kita kaji bersama supaya apa? Yang pertama tadi, dukungan kepada DP3AP2 dalam rangka menyelenggarakan rumah-rumah produksi. Betul. Di tempat yang kedua, bagaimana dukungan DP3AP2 mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang apa? Tentang ibu-ibu baik itu di PKK, di mana itu. Yang ketiga, dukungan-dukungan kita, bagaimana kita bersama-sama dari DP3AP2 terhadap dinas pendidikan yang mendidik anak-anak kita, terhadap dinas itu. Dinas pendidikan apa? Kan kita mau zeronya itu 2030. Sekarang kan masih ada anak-anak stunting. Bagaimana anak-anak stunting ini sekarang dapat dimaksimalkan menjadi orang-orang yang nantinya tetap mampu mandiri, tetap mampu menjadi produksi. Rumah produksi kan nanti Dinas Perlindungan Anak, saya katakan anak ya, tidak hanya ke ibu-ibu, tapi ke anak-anak yang stunting. Ini mungkin sudah diselenggarakan. Saya matur gini bukan berarti belum diselenggarakan. Saya yakin Bu Erlina sudah melakukan itu, hanya ini kan belum disinggung. Nanti saya harapkan disinggung. Ini loh, saya dalam rangka kemarin anak-anak stunting, Ibu Erlina ternyata juga menyelenggarakan bagaimana melakukan pemberdayaan terhadap anak-anak yang stunting. Bonus demografi seperti inilah yang mari kita bersama-sama kita gunakan kesempatan sehingga masyarakat DIY menjadi masyarakat yang makmur lah, sejahtera intinya gitu. Gitu harapannya seperti itu ya, harapannya seperti itu. Oke, tentunya akan ada langkah-langkah nyata yang harus dilakukan juga ya Ibu ya. Baik, nanti kita bahas lebih lanjut lagi dan kita juga akan menjawab pertanyaan dari sahabat Sonora dan juga smart listener di siang hari ini. Kita jeda sejenak sahabat Sonora, tetap bersama kami di program Family Talk di siang hari ini. Baik, selamat siang. Saya ucapkan untuk sahabat Sonora dan juga smart listener ya di kesempatan siang hari ini. Dan kita masih bersama Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM selaku Kepala DP3AP2 DIY. Dan juga ada Bapak Imam Priyono D. Putranto SE MSI selaku dari Komisi D DPRD DIY. Tema kita di siang hari ini masih seputar memaksimalkan bonus demografi untuk penurunan angka stunting. Dan saya mengundang sahabat Sonora dan juga smart listener untuk bergabung di siang hari ini. Dan kita mulai jawab pertanyaan yang sudah masuk ya Bapak Ibu di siang hari ini. Ini mungkin berkaitan dengan program yang barusan dilakukan ya Bu ya. Ini ada Ibu Sinta di Bantul. Selamat siang Bu. Lalu bagaimana dengan ibu-ibu yang sibuk mengasuh anak dan bagaimana caranya supaya tetap produktif di dalam keluarga? Monggo. Ya. Jadi sebetulnya kalau ketahanan keluarga itu bisa tercapai ya, itu kemudian bisa berlangsung dengan lebih baik lagi. Jadi namanya pengasuhan itu kan tidak hanya menjadi tanggung jawab si ibu, si bapak pun kan harus mensupport, artinya ikut serta di dalam pengasuhan. Ada pembagian, ada kesepakatan tentang pembagian ketugasan masing-masing gitu. Karena kalau secara biologis perempuan itu kan memang ada di peran ketika hamil, melahirkan, menyusui. Di luar dari itu kan menjadi tanggung jawab bersama harusnya. Kemudian kesepakatannya seperti apa antara suami dan istri. Nah, kalau kemudian kesepakatannya adalah yang si bapak yang mencari nafkah, misalnya si ibu yang mengasuh anak gitu. Nah, kalau itu sudah kesepakatan gitu ya. Tapi kesepakatan kan bisa bermacam-macam, antar pasangan bisa berbeda-beda. Nah, maka si ibu itu juga harus pintar-pintar bagaimana pengasuhan itu bisa dilakukan dengan baik. Terus terang sudah tentu nanti bersama-sama dengan si suami juga ya. Tetapi kemudian bisa memanfaatkan waktu-waktunya itu juga untuk bisa melakukan peningkatan ekonomi secara mandiri, begitu ya. Artinya bekerja itu tidak selalu kemudian di kantor, tetapi juga bisa berwirausaha. Nah, mengasuh anak itu pun kan tidak selalu kemudian megang anak terus kan, sehingga ada waktu-waktu yang kemudian bisa untuk menambah penghasilan dengan berwirausaha tadi di rumah misalnya. Nah, itu yang dilakukan oleh ibu-ibu binaan kami seperti itu, berwirausaha di rumah. Sambil mengasuh anak karena kesepakatannya si bapak yang mencari nafkah tadi. Nah, si ibu kemudian ketika anaknya sudah bisa disambi istilahnya ya, nah itu kemudian meningkatkan keterampilannya, wawasannya untuk berwirausaha tadi. Dimulai dari yang kecil-kecil nggak apa-apa begitu, tapi itu kan didampingi, dibina terus bagaimana bisa mengasuh sambil berwirausaha.
bagaimana hasil wirausahanya itu, hasil produksinya itu kemudian bisa dipasarkan dengan baik, tetap dengan kenyamanannya gitu. Artinya tetap masih bisa mengasuh anak di rumah gitu. Nah, seperti itu yang kami dampingi terus sampai kemudian si ibu itu bisa mandiri melakukan produktivitasnya itu tadi, kemudian bisa meningkat juga dengan baik. Si anak tetap terasuh dengan baik, parentingnya bisa jalan gitu ya, bersama-sama dengan si bapak. Komunikasi dengan suami juga baik, sehingga di dalam keluarga tidak ada kekerasan. Nah, seperti itu. Jadi, kalaupun kemudian karena ibu-ibu binaan kami adalah perempuan-perempuan yang rentan ya, artinya dari kelompok miskin, mungkin juga ditambah kerentanan yang lain, misalnya ternyata kepala keluarga sudah suaminya sudah meninggal atau sudah bercerai misalnya, sehingga harus mandiri secara ekonomi, atau perempuan-perempuan yang disabel, atau perempuan yang menderita HIV/AIDS, atau perempuan-perempuan yang eks-lapas, nah itu kerentanan tambahan seperti itu, seringkali punya masalah di dalam berwirausahanya. Memproduksi di rumah misalnya, sambil ngomong juga misalnya tadi, itu keluarga-keluarga yang miskin kan seringkali dapurnya juga kurang layak dari sisi kesehatan dan keamanan pangan dan sebagainya. Nah seperti tadi sebagai salah satu contoh, di salah satu desa, meskipun ada di desa-desa yang lainnya juga, kami membangun tempat berproduksi, dapur bersih begitu ya, rumah berproduksi itu untuk bisa digunakan secara bersama-sama di kelompok ibu-ibu binaan ini, supaya kalau tempat produksinya layak, bersih dan sebagainya, itu bisa mendapatkan PIRT ya, NIB nanti dibantu PIRT-nya juga kemudian menjadi bisa diberikan layak memenuhi persyaratan begitu. Kemudian dapur bersih ini kami didorong juga tidak hanya dari kami DP3AP2, tapi juga nanti dengan binaan BRIN, dengan dinas-dinas terkait lainnya, kemudian bisa mendapatkan, kalau sudah meningkat ya kualitas produksinya tadi, bisa mendapatkan register dari Balai POM misalnya, karena sudah memenuhi persyaratan-persyaratan seperti itu. Nah, kesulitan seperti itu biasanya ada ketika dapur-dapur di rumah itu tidak memenuhi syarat. Nah, kenapa kok kemudian kami bantukan sak peralatannya gitu ya, tidak hanya ruangnya tapi juga beserta peralatannya. Kemudian tidak hanya ruang untuk berproduksi bersih tadi beserta peralatannya, tapi sekaligus juga tokonya gitu ya, showroom istilahnya, dijualnya juga di situ. Nah, sehingga apa-apanya jadi kelihatan bagus, bersih, aman, keamanan pangannya layak untuk dipajang, dijual di situ gitu, beserta nanti pembinaan lainnya, misalnya kemasannya sehingga bagus. Dan kalau dari sisi rasa tadi melalui pembinaan pelatihan keterampilan untuk supaya kualitas produknya bagus. Jadi total ya, baik. Iya. Tadi juga disinggung bahwa ada binaan-binaan ibu-ibu yang ikut ya Bu ya. Di mana bisa bergabung nih kalau untuk sahabat Sonora di luaran sana, untuk ibu-ibu yang mau bergabung di binaan dari DP3-2AP? Di semua kelurahan yang sudah ada kelompok ekonomi produktif Desa Prima, silahkan, karena kan ada kepengurusannya ya. Pak Lurah juga menjadi pembinanya, Bu Lurah atau ketua tim penggerak PKK desa atau kelurahan itu juga ikut sebagai pendampingnya untuk membina. Kemudian ada ketua kelompok ekonomi produktif Desa Prima ini, ada ketuanya, Pak Lurah pasti tahu, aparat desa juga pasti tahu, bisa menghubungi di situ, sehingga kemudian bisa bergabung. Kalau kelurahannya sudah ada kelompok ekonomi produktifnya itu tadi, kami sudah ada di 146 kelurahan. Ya, itu bertambah terus setiap tahunnya begitu. Harapannya nanti targetnya semua kelurahan ada kelompok ekonomi produktif. Nah, kalau di kelurahannya belum ada kelompok ekonomi produktif, silakan kemudian bisa kontak atau bisa berhubungan dengan kami. Sehingga nanti kemudian bisa kami prioritaskan gitu ya, untuk di kelurahan itu terbentuk kelompoknya. Oke, baik. Dan satu pertanyaan lagi kita jawab sambil kita nanti menyampaikan closing statement ya, Bapak Imam dan juga Ibu di siang hari ini. Siang Pak, Bu, kadang tidak hanya anak-anak prematur yang stunting, tapi kadang kendala ditemui ketika menaikkan berat badan anak. Nah, ini bagaimana peran pemerintah, Ibu? Apakah ada bentuk nyata di Posyandu, di DIY sendiri? Dari Ibu Rosita di Jogja. Kadangkala masalah-masalah seperti itu tidak melulu tentang
ketidakmampuan secara ekonomi untuk memberikan nutrisi atau membeli dan memberikan. Betul. Gitu ya. Seringkali stunting atau gejala-gejala stunting itu juga ada di dalam keluarga-keluarga yang secara ekonomi sebetulnya mampu. Nah, ini sangat terkait dengan tadi pendampingan psikologis ya. Karena membesarkan anak itu kan juga terpengaruh dengan sisi-sisi psikologis tadi. Betul. Orang tua atau ibu atau ayah begitu ya, dalam kondisi psikologis yang tidak baik, biasanya mengasuh anaknya juga menjadi terkendala, gitu, kemerungsung, emosinan dan sebagainya, sehingga anak menangkapnya kan berbeda gitu, seperti tertolak misalnya, menjadikan anak menjadi nggak mau makan, gitu. Hal-hal seperti itu, misalnya lingkungan yang tidak dikondisikan dan sebagainya, ruang, tempat makan dan sebagainya yang tidak dikondisikan dengan baik juga menimbulkan penolakan anak untuk makan, misalnya seperti itu. Sehingga edukasi terhadap para orang tua dari sisi psikologis juga penting. Pendampingan dari sisi psikologis juga penting, gitu. Kami di DP3AP2 ini sudah menyiapkan tadi ya, ada pusat pembelajaran keluarga, ada telekonseling sahabat anak dan keluarga. Itu tempatnya para orang tua untuk bisa curhat, untuk bisa konseling, gitu ya. Bahkan untuk bisa mengubah perilaku mereka. Nah, itu sangat-sangat dimungkinkan, gitu, supaya kemudian bisa melakukan parenting yang baik terhadap anak-anaknya. Nah, kalau anak di bawah usia 5 tahun ini kan memang harus orang-orang di sekitarnya ya, orang tua dan orang di sekitarnya yang kemudian paham tentang kondisi si anak, gitu, sehingga kemudian anak juga nyaman, bisa menerima makan dengan lebih nyaman, gitu, dan memasukkan nutrisi sebanyak-banyaknya, gitu, sehingga tidak stunting. Ya itu, jadi seringkali bukan masalah nggak bisa beli makannya, karena kondisi psikologis di keluarga tersebut. Cara memberikan, situasi kondisi ketika harus memberikan makan dan sebagainya, itu yang penting juga. Oke, baik. Kalau dari Pak Imam sendiri, Pak, monggo silakan sedikit komen dan juga closing statement, Pak. Harapan untuk angka stunting semoga bisa zero stunting di tahun 2030 ya, Pak ya. Monggo. Saya pertama, saya tahu betul program-programnya tentang DP3AP2 bersama dengan dinas-dinas lain yang untuk kesehatan masyarakat, baik melalui kesehatan yang sifatnya ke arah ibu hamil yang akhirnya melahirkan stunting ataupun hal-hal lain. Programnya sudah banyak, tetapi pasti semua itu kan butuh masukan. Saya hanya menyarankan gini, yang tahu itu kelemahannya dinas DP3AP2 itu sebetulnya kan masyarakat, kekurangannya apa. Saya hanya berharap gini, kita tidak selalu dijawab dengan DP3AP2 yang sudah bagus, tetapi saran-saran masukan, sehingga DP3AP2 bersama dinas-dinas lain ini menjadi semakin bagus lagi membuat program-programnya. Jadi saya hanya menyarankan begitu. Jadi masyarakat tidak hanya bertanya ini. Nek bertanya pasti ada konselingnya wis ono. Semuanya kalau kekurangan apa-apa, program-programnya sudah dilakukan. Misalnya itu masyarakat pasti Bu Erlina ada semua. Dinas yang lain juga ada semua. Ini loh sudah semua dibuat. Tetapi saya butuh dari masyarakat, oh masukan. Kekurangannya ini loh. Misalnya ini sudah dijalankan. Tetapi dijalankan ini misalnya begini. Bu, ini adanya 146 kelurahan, ya ta? Mungkin bisa besok tidak ada 146, tetapi 2 kali lipatnya. Nah, itu bagaimana Bu Erlina mempercepat itu? Nah, Bu Erlina paling nanti kan sambatnya sangat dewan, 4146 kali 2 itu, nanti anggarannya kan misalnya gitu loh. Tapi itu kan saran. Saran dalam bentuk untuk memajukan itu. Nah, jadi ini berkaitan juga dengan closing statement saya sederhana. Marilah masyarakat ikut memantau program-programnya DP3AP2 atau dinas-dinas yang lain dalam rangka bukan mengkritik, saya nggak cocok nek mengkritik, ngkritiki lawan nih seolah-olah, tetapi memberi saran. Sehingga saran-saran positif ini mampu lebih memberdayakan lagi, mampu lebih membuat DP3AP2 berperan di masyarakat dalam memajukan masyarakat. Karena DP3AP2 itu milik rakyat, oleh sebab itu harus memakmurkan masyarakat melalui saran-saran masyarakat. Oke, baik. Gitu. Terima kasih Pak Imam untuk pernyataannya di siang hari ini. Dan untuk Ibu Erlina, monggo silakan harapannya semoga
stunting bisa ditekan, zero stunting ya Bu ya di tahun 2030. Iya, jadi penurunan setiap tahun begitu ya. Paling tidak 2024 itu tercapai yang 14% tadi. Ya, kemudian turun terus begitu. Nah, memang kita harus selalu memperhatikan di dalam rangka untuk pencegahan, mencegah dari sejak awal sekali tadi, dari sejak remaja tadi. Kemudian juga tindak lanjutnya optimal, lebih optimal lagi untuk penanganan yang sudah terlanjur stunting, misalnya itu. Itu kan lintas sektor sekali ya, semua harus berperan secara optimal. Dan tadi saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Pak Imam ya, masyarakat ini kan bisa ikut memberikan masukan gitu. Apa-apa kira-kira yang masih lemah gitu. Kelemahan-kelemahan yang masih ada, masih terlihat dan terasa begitu yang ada di dalam program-programnya pemerintah tadi. Tidak hanya di kami DP3AP2 tapi juga dinas-dinas lain yang ikut di dalam pencegahan dan penanganan stunting tadi. Kalau semua bisa bergerak kan kemudian bisa lebih optimal, lebih cepat lagi penurunan stuntingnya. Dan selalu kami mengharapkan masyarakat ini yang punya masalah-masalah tadi ya kontaklah layanan-layanan yang sudah disediakan oleh kami, oleh pemerintah. Tidak hanya di dinas kami, dinas lain juga ada layanan-layanannya. Sehingga kita bersama-sama lah, artinya kami di pemerintah dengan dewan juga dengan masyarakat itu bersama-sama untuk mencegah dan menangani stunting dengan baik. Harapannya semua dari elemen masyarakat juga pemerintah juga bekerja sama ya Ibu. Iya, karena dibutuhkan semua pihak. Betul. Baik, terima kasih Ibu Erlina dan juga Pak Imam untuk kesempatannya hadir di Studio Sonora. Semoga program-program yang sedang dijalankan sukses ya Ibu ya dan terlaksana dengan baik. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan Ibu Erlina juga Pak Imam. Selamat melanjutkan aktivitas di siang hari ini. Selamat kembali bertugas dan sahabat Sonora dan juga smart listeners di siang hari ini. Saya Feni mewakili seluruh kru yang bertugas di siang hari ini pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa. Matur nuwun semuanya.